Ya, 4 pejabat Otoritas Jasa Keuangan dan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia menyatakan mundur pada Jumat buntut dari anjloknya IHSG dalam 2 hari berturut-turut. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa dampaknya kita akan membahas bersama dengan analis pasar modal Hans Kui. Selamat sore Pak Hans. Ya, selamat sore Pak. Ya, terima kasih sudah bersama dengan CNN Indonesia Newsroom sore ini. Langsung saja Pak Hans, bagaimana Anda melihat aksi mundur rame-rame 4 petinggi OJK dan Dirut BI ini? Ya, memang cukup mengejutkan juga gitu ya, tetapi tentu kita mengapresiasi ya. Mungkin ini menjadi satu standar baru yang dimana ketika ada pejabat yang yang di tempat dia ada masalah ya, dia mengawasi satu tempat, kemudian ada permasalahan dan ini sebagai respon dari moral dia mengundurkan diri. Jadi ini kita pikir sesuatu yang perlu diapresiasi bahwa pejabat tersebut punya tekanan moral bahwa sesuatu ini terjadi di bawah pengawasan dia mengundurkan diri gitu. Nah, seperti Pak Mahendra kan sebenarnya ini tidak langsung terkait dia ya, Pak Mirza, Pak Mahendra, tetapi mereka sebagai petinggi OJK menunjukkan komitmen mereka dan standar moral yang tinggi ya untuk bersedia melepas jabatan dan demi untuk perbaikan juga gitu ya. Tetapi kita yakin pasar kita akan membaik. Baik, lalu Pak Hans, pada kemarin juga Menko Purba ini juga menyebut mundurnya Direktur BI ini sebagai sesuatu yang baik. Tadi Anda juga menyebut ini sebagai bentuk apresiasi dan juga kemarin juga Purbaya menyebut karena Dirut BI tidak merespons pertanyaan dari MSCI dengan baik. Nah, ini apakah secara tidak langsung juga menyebut bahwa memang ada kesalahan dari Dirut BI? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ketika kita tanya juga dengan teman-teman di otoritas, tidak terlalu spesifik sebenarnya apa yang diminta oleh MSCI ya. Tapi kalau kita membaca pernyataan mereka ya, mereka mempermasalahkan free float kita. Nah, free float kita itu sebagian emiten udah cukup bagus ya datanya ya. Kita lihat kayak Adaro, BCA, bahkan Bumi pun kita cek ada terlihat saham afiliasi dia laporkan segala macam. Nah, kelihatannya data yang agak kurang itu yang di PT ya. Jadi ada PT itu tidak terlalu kelihatan beneficial owner-nya. Kemudian kalau kepemilikan asing juga tidak terlalu kelihatan beneficial owner-nya. Jadi mungkin nampaknya harus ada perbaikan beberapa data. Sehingga sebenarnya yang diinginkan MSCI itu adalah likuiditas yang tinggi gitu ya. Jadi ketika dia beli, ketika dia keluar, tidak terjadi gangguan gitu ya. Tidak menyebabkan karena likuiditas kurang, dia harus jual harganya turun banyak. Sehingga mereka menderita kerugian. Karena MSCI ini dipakai oleh banyak sekali fund pasif di dunia gitu. Sehingga mereka sangat penting sekali bahwa likuiditas itu sangat tinggi. Nah, yang jadi patokan MSCI itu adalah dia ingin saham-saham yang masuk dalam indeks mereka adalah saham-saham yang memang merepresentatifkan bursa kita ya. Jadi yang liquid, yang transaksinya besar, free float-nya terjamin tinggi gitu ya, sehingga mereka mudah keluar masuk. Baik, ini juga tadi yang sudah menyebut terkait dengan MSCI juga ini adalah salah satu yang jadi perhatian adalah MSCI juga menurunkan peringkat saham tanah air menjadi underweight dan juga ada potensi penurunan status juga ke pasar frontier. Nah, ini Anda melihat bagaimana dampaknya ke depan? Ya, memang ini yang kita harus hati-hati ya. Jadi kalau kita lihat pertama yang meng-underweight kita itu adalah Goldman Sachs. Ya, Goldman Sachs meng-underweight kita merefer pada MSCI yang melakukan interim freeze pada kita. Nah, karena MSCI itu mengatakan kalau seandainya sampai bulan Mei kita tidak melakukan perubahan seperti yang mereka expect gitu ya, ini menyebabkan mereka bisa menurunkan bobot kita gitu ya. Atau yang kedua adalah mendowngrade kita dari emerging market menjadi frontier market tadi. Nah, di frontier market ini istilahnya kayak di downgrade ya. Jadi ini akan menyebabkan investor asing yang masuk ke Indonesia akan berkurang dan mereka cenderung menjual saham kita. Nah, merefer pada pernyataan Goldman Sachs, dia mengatakan potensi dana keluar di kita itu ya kalau MSCI melakukan downgrade ataupun menurunkan bobot itu bisa 2,2 miliar US dollar
sampai 7,8 miliar US dollar. Itu kan kurang lebih 37 sampai 131 triliun dana asing yang keluar dari pasar kita. Nah, bila langkah dari MSCI ini diikuti oleh FTSE, ya, FTSE juga mengeluarkan indeks ya. Kalau MSCI itu Amerika, FTSE ini di Inggris ya. Nah, FTSE ini kalau dia melakukan hal yang sama, kita berpotensi kehilangan 5,6 miliar US dollar atau kurang lebih 94 triliunan ya. Jadi totalnya bisa 13,4 miliar US dollar atau 225 triliun yang keluar dari pasar kita. Jadi ini cukup penting bagi otoritas kita untuk berupaya supaya kita tidak mengalami downgrade tadi di pasar. Baik, ini ada PR yang cukup besar tadi ya, Anda menyebut tadi MSCI menuntut sampai Mei harus ada perubahan begitu, dan saat ini juga OJK juga pejabatnya banyak yang mundur. Nah, menurut Anda bagaimana ini, ada dengan mundurnya mereka, kinerja OJK ke depan bagaimana nih Pak Hans? Ya, kalau kita lihat untuk direktur bursa itu pasti akan ada PLT dari direktur yang ada. Nah, kita cukup percaya bursa akan bekerja keras karena mereka udah ada rencana untuk perbaikan yang diminta oleh MSCI. Nah, untuk OJK pun kita masih yakin ya bahwa OJK masih ada di sana, kan komisionernya masih ada, nggak mundur semua. Yang kedua, pelaksana teknis orang-orang yang ngerti lapangan masih tetap ada di sana. Jadi kita cukup yakin bahwa otoritas kita bisa menghandle ini gitu ya, sampai nanti supaya bulan Mei kita tidak mengalami hal yang tadi saya sebutkan. Nah, yang kedua, pelaku pasar jangan terlalu panik juga kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat ini kan baru interim freeze. Jadi mereka belum melakukan downgrade ataupun menurunkan bobot kita. Dan bahkan kalau kita lihat waktu perdagangan Kamis ketika market trading halt kedua turun 8%, itu kita lihat nampaknya dari pemerintah itu ya, BPJS tenaga kerja dan Antara ya, itu ada yang masuk ke pasar dan mereka mendapatkan saham-saham bagus dengan harga yang relatif murah di pasar. Di tengah net sell asing. Dan hari Jumat kita lihat asing masih net sell tapi market kita menguat cukup signifikan gitu ya. Jadi artinya sebenarnya dominasi asing itu berkurang di pasar, retail cukup kuat di kita ya, jadi domestik cukup kuat. Tapi kalau panik itu yang jadi masalah, marketnya rame-rame jualan, marketnya turun sangat banyak. Betul. Baik, lalu terkait juga dengan nanti misalnya tadi Anda menyebut ada PLT juga tentunya yang akan duduk sebagai pengganti dari pejabat OJK yang lama. Lalu apakah memang dibutuhkan intervensi dari badan eksekutif yang lebih kepada OJK atau BI seperti Anda menyebut juga tadi kan, dan Antara juga membantu untuk menstabilkan IHSG begitu. Bagaimana Pak Hans? Ya, kalau kita lihat dan Antara, BPJS itu kan mereka memang ada rencana investasi ya. Jadi saya berpikir ini juga mereka melihat peluang ya. Tentu pemimpin Danantara dari BPJS TK itu mereka sangat memahami sebenarnya fundamental ekonomi kita bagus ya. Dan jadi satu catatan penting bagi kita ya, harga saham BCA turun, tapi kinerja emitennya kan nggak terpengaruh. BCA tetap melayani publik seperti biasa. Harga saham turun itu karena ada investor asing yang keluar, karena ada risiko dari MSCI tadi. Nah, jadi kalau sesuatu yang fundamentalnya bagus tertekan turun karena kepanikan di pasar, itu kan sebenarnya peluang untuk melakukan pembelian. Nah, jadi mereka melakukan pembelian tadi, sehingga nanti kalau marketnya kembali stabil, harga sahamnya naik, itu tentu ada keuntungan yang didapatkan. Jadi tentu sesuatu itu kelihatan sebagai pedang yang bermata dua, ya, di tengah risiko ancaman, krisis, selalu ada peluang. Nah, tetapi kalau kita bisa melihat peluang itu, bisa dimanfaatkan, tentu akan lebih menguntungkan. Nah, bagi investor itu sebenarnya saya juga berbicara dengan teman-teman investor, ya, kita bilang kalau kamu nggak margin, jangan dijual, tahan dulu gitu ya, tunggu nanti market membaik baru lepas di pasar ya. Jadi jangan ikut-ikutan panik menjual tadi. Baik, ini tadi kata-katanya Pak Hans bagus sekali nih. Di dalam setiap kesulitan pasti ada peluang dan bagaimana kita bisa melihat peluang itu. Nah, kalau kita lihat nanti pada hari Senin, kira-kira bagaimana nih Pak Hans? Ya, kalau kita lihat tentu kita menunggu ya apakah pasar merespon pengunduran dari pejabat OJK karena cukup mengejutkan.
hampir tidak ada yang menyangka gitu ya. Jadi kita pasti menunggu respon pasar di sana. Tetapi secara umum melihat penguatan yang terjadi di Jumat, nampaknya pasar itu tidak akan panik seperti hari Rabu dan Kamis lagi gitu ya. Jadi harusnya pasar lebih tenang di sana. Nah, tetapi tentu pelaku pasar kan berpikir karena Senin itu kan nanti ada pertemuan antara MSCI dengan bursa dan OJK di sana. Nah, Betul. tetapi kita, kalau saya secara pribadi yakin gitu ya bahwa pelaksana teknis di OJK masih ada gitu ya, dan di bursa kan masih ada direktur yang lain. Jadi Betul. harusnya bisa dihandle dengan cukup baik. Baik, lalu Pak Hans, jika kita melihat nanti di sana tadi Anda menyebut jangan terlalu khawatir, lalu tetap pasti ada peluang di antara setiap krisis. Menurut Anda bagaimana saham-saham apa yang sebetulnya bisa dilirik oleh para investor retail nanti? Ya, memang kalau kita lihat, kita pelajari saham-saham yang agak tertekan cukup dalam itu ya, mengalami tekanan itu, pertama memang ada sebagian saham-saham kita yang udah ada dalam list MSCI ya, karena itu investor asing jualan, tetapi udah dilawan dibeli oleh investor lokal ya, baik institusi maupun retail, ternyata malah naik sahamnya gitu. Nah, jadi saham-saham itu yang big cap ya, seperti BCA, Mandiri, BRI, Telkom, ICI itu masih cukup menarik. Nah, kemudian yang tertekan juga cukup dalam adalah saham-saham yang selama ini ingin masuk dalam indeks MSCI ya. Rencananya kan Februari ada evaluasi di sana, tetapi karena di freeze nggak jadi masuk. Nah, saham-saham ini relatif tertekan. Nah, mungkin saham-saham ini agak lebih berisiko ya. Jadi Oke, kita harus hindari dulu, harus hindari. hati-hati karena rata-rata mereka udah naik cukup banyak, valuasinya agak mahal. Oke, Biarpun sebagian dari mereka itu sebenarnya bisnisnya bagus, prospek ke depannya bagus, tapi nampaknya mereka menghadapi tekanan. Tapi saham-saham big cap tadi yang saya sebutkan harusnya menarik. Dan ada beberapa saham yang memang tidak ada hubungan dengan MSCI ya, tetapi tertekan turun padahal bisnisnya masih sangat bagus, valuasinya masih sangat menarik ya. Itu ADMR itu menarik, baik, Antam itu menarik gitu ya. baik. Archie juga karena mereka ini kan ada bisnis emas di sini dan harganya cukup menarik ya saat ini, biarpun kemarin sempat koreksi lumayan juga di harga emas. Jadi selektif memilih saham terutama yang berfundamental bagus dan tidak terlalu terpengaruh oleh kasus MSCI ini. Baik, berarti sebenarnya masih banyak peluang begitu ya Pak Hans, biarpun memang ada tekanan dari luar terkait dengan isu MSCI ini, yang penting adalah tadi seperti Anda menyebut, cari saham yang punya fundamental bagus, terutama yang ikut tertekan sedikit dengan adanya isu ini, namun tetap punya peluang untuk bisa naik lagi. Terima kasih banyak Pak Hans sudah bersama dengan kami di CNN Indonesia Newsroom sore ini, selalu sehat terus, dan sampai berjumpa lagi di masa yang akan datang. Terima kasih banyak Pak Hans. Ya, terima kasih Pak. Selamat sore. Selamat sore.